Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat deh, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan ini nikmat yang sangat besar. Kenapa nikmat yang sangat besar? Karena masih banyak saudara-saudara kita Muslim yang seharusnya di waktu-waktu ini mereka berada di masjid untuk melaksanakan sholat subuh, tetapi mungkin karena kesibukannya, mungkin karena masih terlelap dalam tidurnya, ya, mereka belum bisa melaksanakan sholat subuh seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan kita sebagai orang yang peduli kepada saudara kita, maka menjadi sebuah kewajiban bagi kita semuanya untuk mengajak saudara-saudara kita sholat subuh. Bapak Ibu siap mengajak saudara-saudaranya sholat subuh? Insya Allah. Dulu Ustadz Jazir, ketika kami masih di Jawa Klarian, kami sering ngobrol dengan beliau dan kami ngikutin beliau ketika ta'lim di beberapa daerah di Jogja itu. Saya tanya kepada beliau, Ustadz, kenapa Ustadz itu selalu menggerakkan masyarakat itu untuk sholat subuh berjamaah gitu. Kata beliau seperti ini, kalau masyarakat Muslim di Indonesia ini untuk sholat subuhnya itu sudah bagus, ya. Kalau sholat subuhnya masyarakat di Indonesia ini, yang Muslim ini bagus, terjaga, maka insya Allah sholat-sholat yang lainnya itu akan menyesuaikan. Ya. Kenapa demikian? Karena sholat subuh itu sholat yang paling berat. Sholat subuh itu sholat yang sering ditinggalkan, sering dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Sehingga kalau kita sholat maghrib, sholat isya itu masjid ramai itu biasa. Ya. Kenapa? Karena mereka kondisinya belum ngantuk, kondisinya nggak tidur. Ya, kondisinya mereka itu mudah untuk melaksanakan sholat maghrib khususnya. Masjid-masjid ramai. Tapi kalau sholat subuh ramai, nah ini yang luar biasa. Maka ada salah seorang tokoh pembebas Baitul Maqdis, beliau menyampaikan kalau sholat subuh di masjid-masjid kaum muslimin ini sudah seperti sholat Jumat, maka ini tanda kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Ya, maka bersyukur Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjaga sholat subuh, kita menjaganya dengan hadir di masjid-masjid untuk bisa berjamaah, maka silahkan bisa diistiqomahkan. Dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Bapak Ibu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab seseorang itu tidak bisa istiqomah dalam kebaikan karena seringnya kita itu hanya mengandalkan kekuatan kita masing-masing. Aku kuat, ya, aku iso, aku duwe alarm, ya, aku kupinge jek iso krungu, ya. Kita itu sering mengandalkan fisik kita, ya.
Sehingga seseorang itu ketika melakukan suatu amalan dan dia hanya mengandalkan kondisi lahiriahnya, kondisi fisiknya, perlu kita ketahui Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fisik manusia itu bisa lemah. Fisik manusia itu kadang bisa malas. Kita bisa malas. Maka hal yang penting yang harus kemudian kita lakukan, jemaah yang dimuliakan Allah, adalah kita memohon, kita menyandarkan setiap aktivitas yang kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu melakukan kebaikan yang dia jadikan sumber kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, geraknya dia itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan kemudian memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Dulu pernah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu masih ingat, ada seorang mahasiswa yang sholat tarawih diajak sama gurunya itu di masjid perkampungannya para huffaz. Ya, huffaz itu para penghafal Quran. Si mahasiswa ini tuh batin, wah iki sholat nek neng kampunge wong ngapal Quran mesti imamnya api-api, penak mesti gitu ya. Akhirnya dia berangkat dengan gurunya ke masjidnya para huffaz yang jamaahnya imamnya itu banyak para penghafal Quran. Nah, ketika sholat isya dimulai, kemudian sang imam ini membaca bacaan yang cukup panjang, ya cukup panjang. Kemudian dilanjut sholat tarawih, dan luar biasa panjang bacaan si imam ini. Yang dibaca di rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Bayangkan dia, wah ini satu malam satu juz. Selesai 2 lembar, kok nggak ruku? Kalau semalam satu juz harusnya setiap rakaatnya 2 lembar. Nanti rakaat kedua 1 lembar atau setengah halaman gitu ya. Ternyata lanjut sampai 1/4 juz nggak ruku, setengah juz nggak ruku, 1 juz nggak ruku, padahal 1 rakaat itu. Wah ini berapa juz nih yang akan dibaca? Rakaat pertama ternyata yang dibaca adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Berapa juz Pak Bu? 4 juz kurang 2,5 lembar. Di 4 juz kurang sedikit, kurang 1/4. Ya. Baru ruku. Kemudian rakaat kedua, bayangan dia yang akan dibaca itu hanya ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek. Ternyata enggak. Yang dibaca surah An-Nisa dan surah Al-Ma'idah. Jadi 2 rakaat sholat, sang imam membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Dan ini surat-surat yang panjang dari Al-Quranul Karim. Kemudian kata si mahasiswa tadi, si pemuda tadi, aku rasanya sholat nang masjid kuwi kentolku kayak pengen bledos. Ya. Akhirnya kemudian dia mundur ke belakang, gak ikut sholat. Dia perhatikan orang yang ikut sholat dan dia lihat ada seorang kakek-kakek sholat. Si kakek-kakek sholat ini ngikuti sholat dari awal sampai akhir. Tidak terlihat dari raut mukanya itu seperti orang capek, gak ada. Bahagia, seneng, kemudian menikmati, bahkan kadang sesekali si kakek ini ketika sholat itu menangis gitu ya. Sampai singkat cerita, sampai selesai sholat, si pemuda tadi datang menemui si orang tua ini. Wahai orang tua, wahai mbah, wahai syekh. Dia tanya, syekh apa sih tips panjenengan bisa kuat sholat semalam suntuk? Kata si mbahnya, nah kalau kamu sholat yang kamu andalkan itu kakimu kuat berdiri, fisikmu, badanmu, ingat nak, fisikmu itu ada batasannya. Matamu bisa mengantuk, kakimu bisa capek, pegel, kentolnya meh meledos, dan seterusnya tadi. Kemudian kamu akan menguap. Pokoknya kalau fisik itu capek adanya. Ya. Terus gimana mbah? Andalkan iman. Andalkan apa? Iman. Kalau imanmu yang menggerakkan fisikmu, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ternyata ini kunci. Kunci seseorang itu bisa istiqomah melakukan sebuah amalan adalah dia sandarkan
Setiap aktivitasnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lillahi yabqa. Sesuatu itu kalau sudah disandarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kekal. Termasuk dalam hal ini salat subuh. Kalau salat subuh ini kita betul-betul landaskan iman di sana, Allah yang akan kemudian ngasih kekuatan kepada kita. Salat tahajud misalkan, kalau sudah hadir iman di sana, maka Allah lah yang kemudian akan menggerakkan hati kita untuk salat tahajud. Termasuk orang yang berinfak, bersedekah, berbuat baik kepada orang. Kenapa dia bisa ringan sekali mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia di sana ada iman, di sana ada keyakinan. Ya. Dan ini yang kemudian harus kita munculkan, ini yang kemudian harus kita hadirkan dalam hati kita semuanya, bahwasanya setiap amalan kita, mari kita murnikan, kita luruskan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah kita sandarkan semua aktivitas kita untuk Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama dengan kita. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah akan memberikan keistiqomahan kepada kita. Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Kita ada masalah dengan istri, kita ada masalah di keluarga, maka kita kembalikan semua permasalahan itu kepada Allah. Kita lihat bagaimana syariat mengatur urusan itu. Kita lagi pengen anak kita bagaimana, mari kita lihat bagaimana syariat mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendidik anak. Kira-kira apa yang kita lakukan itu sudah sesuai belum? Kalau belum, mari kita kembalikan. Urusan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita serahkan semuanya kepada Allah, hasilnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi. Ya, misalkan nih seorang orang tua, bapak dan ibu aku pengen anakku jadi anak solih, anakku jadi anak yang menjaga sholat, gitu ya. Maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga, untuk mengawasi, untuk mengajak, mendakwahi semaksimal mungkin supaya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang menjaga sholat. Dimulai dari bapaknya istiqomah ke masjid, kemudian ibunya ketika di rumah itu kalau beliau tidak ke masjid, sholat di rumah, tidak menunda-nunda sholat. Karena banyak nih ibu-ibu, halo bu, itu berpandangan sholatnya seorang perempuan itu di rumah. Sholat terbaik bagi wanita itu di rumah. Karena dia sholatnya di rumah, akhirnya apa? Akhirnya dia sering menunda-nunda sholat. Engkau wae lah, gitu ya. Bahkan saya pernah mendapati sebuah kasus, Bapak Ibu, seorang ibu-ibu itu sholat zuhur itu sengaja dimepetkan asar. Ya, jadi sholat zuhur jam 12, gitu ya, sholat asar jam 3, dia sholat zuhurnya dimepetkan jam 3 kurang seperempat. Ya, masih waktu zuhur memang, gitu ya. Dengan alasan apa? Ben wudune ping pisan, nganggo rukuwe ping pisan, gelar sajadahe ping pisan. Ya, sholat zuhur itu jam 3 kurang seperempat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan asar, langsung ngadeg. Lanjut sholat asar. Menunda-nunda sholat. Jadi kalau ada orang tua pengen anaknya menjadi anak-anak yang ahli ke masjid, dekat dengan masjid, menjaga sholat, maka dimulai dulu dari orang tuanya. Menjadi orang tua yang solih, menjadi bapak solih, ibu yang solihah, menjaga sholat. Kemudian kita ajak, kita biasakan, kita dekatkan anak-anak kita kepada masjid. Itu ikhtiar kita. Itu ikhtiar kita. Ya. Mendekatkan mereka ke lingkungan-lingkungan yang baik, mengenalkan dia dengan teman-teman yang baik, memberikan pendidikan agama yang baik, akhlakul karimah yang baik.
Itu yang bisa kita ikhtiarkan. Hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kemudian hidayah itu milik kita, milik seseorang, enggak ada. Hidayah itu milik Allah. Kalau hidayah itu bisa dicari, bisa didapatkan dengan tangan kita sendiri-sendiri, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bisa membawa pamannya siapa? Abu Thalib untuk beriman. Nyatanya tidak. Sampai akhir hayat beliau, Abu Thalib itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah itu milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidayah itu milik Allah. Apalagi kita, ya. Maka kita ini diperintahkan untuk berikhtiar. Diperintahkan untuk kemudian berusaha. Hidayah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu sudah sesuai apa yang kita usahakan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah. Kalau anak kita menjadi anak yang saleh, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kalau kemudian anak kita itu susah sholatnya, berengkele, maka kita tetap bersabar, kita tetap mendampingi. Hujahnya kita di hadapan Allah, ya Allah, dulu di dunia saya sudah mengajarkan ini, dulu di dunia saya sudah mencontohkan ini, dulu di dunia sudah saya nasehatin begini, dulu di dunia saya sudah nemenin sampai saya mati, saya ajak anak dan keluarga saya itu untuk sholat, tapi qadarullah hidayah itu belum datang. Maka kita bisa berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan iman. Kita kembalikan semua urusan kita kepada Allah. Jangan sandarkan kepada diri kita masing-masing. Maka di pondok misalkan kami di Ar-Rasyid itu, saya sampaikan kepada para musyrif dan musyrifah, para murabbi, para murabbiyah, para guru-guru yang mengajar di kelas, Ustadz, Ustazah, panjenengan itu tugasnya adalah berikhtiar. Tugas kita itu mendidik anak-anak. Kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ketika kita sudah maksimal pendidikannya, kok kemudian ada yang kondisi si anak ini agak istimewa, maka itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha dan kita harus meyakini bahwasanya setiap aktivitas yang kita lakukan itu harus betul-betul kita sandarkan kepada Allah. Jangan mentang-mentang aku ki wong pinter, aku ki wis biasa ngopeni santri, ngopeni anak, wis mesti nek bocah aku tak cekel dadi soleh. Wah, itu bahaya. Ya. Aku iki awake keker, aku iki wong kuat, aku itu jadi penyakit, ya. Itu jadi penyakit. Kita dengan pasangan kita, aku itu bapak soleh, aku itu. Padahal kita bisa begini, kita bisa begitu, kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu, kita bisa punya pencapaian seperti ini, pencapaian seperti itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kemudian menjadi seharusnya menjadi perenungan bagi kita semuanya, bahwasanya ada satu perilaku, satu dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka luar biasa. Bahkan beberapa ulama menyebutkan ini adalah dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluknya Allah. Apa itu? Sombong. Ya. Mari kita jauhi perbuatan sombong. Kita jauhi karakter atau perilaku, perasaan orang-orang yang sombong. Ya.
Orang yang sombong meremehkan orang lain, apalagi yang diremehkan adalah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pantas untuk kemudian kita lakukan. Ya. Kadang Bapak Ibu, sifat sombong itu muncul tanpa kita sadari. Ya. Kadang rasa sombong itu muncul tanpa kita sadari. Dimulainya dari mana? Dimulainya dari perasaan tadi. Aku. Ya. Kemudian kurangnya dia bersandar atau menyandarkan setiap aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa yang sangat-sangat berbahaya yang akan menggelincirkan seseorang ya kepada keburukan yang nanti akan dilakukan lebih besar. Jauhi sifat sombong. Ya, jauhi sifat sombong. Selalu kita bersandar, menyandarkan aktivitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Bismillah. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Salat, ya Allah. Alhamdulillah Engkau berikan saya fisik yang sehat. Saya bisa berangkat karena Engkau ya Allah, karena nikmat sehat yang Engkau berikan kepada saya ya Allah. Kalau Engkau nggak berikan nikmat sehat kepada saya, berat saya ibadah ya Allah. Alhamdulillah. Saya gunakan nikmat ini untuk ke masjid, untuk salat subuh. Saya berharap ya Allah, saya berdoa ya Allah, saya memohon ya Allah, semoga Engkau istiqomahkan saya untuk salat subuh berjamaah ya Allah. Sampai saya nanti meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, saya ringan sekarang untuk mendirikan sholat, ya Allah. Mungkin suatu saat nanti saya akan lemah, saya akan bosan, saya akan malas, ya Allah. Hilangkan rasa malas itu. Hilangkan rasa capek itu. Hilangkan rasa menunda-menunda itu. Jadikan saya menjadi orang-orang yang benar-benar cinta mendirikan sholat. Benar-benar orang yang istiqomah mendirikan sholat. Sandarkan itu kepada Allah. Ya. Dan dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah menyandarkan setiap aktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah disitulah hal mendasar yang ada dalam diri kita dan manfaatnya luar biasa. Ya. Bahkan di antara atau salah satu syarat diterimanya amalan ibadah seseorang itu adalah apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas, niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi salah satu syarat. Ya, kita menyandarkan aktivitas kepada Allah. Artinya kalau kita menjaga diri kita ketika kita melakukan amalan kebaikan, kita menyandarkan kepada Allah, ini separuh kesuksesan amalan-amalan kita semuanya. Tinggal yang satunya. Apa yang satunya? Kita ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Rasulullah memerintahkan, mencontohkan kita di dalam beribadah. Insyaallah amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kemudian kita ini kok dalam beribadah kadang ada masanya kita itu malas? Ada masanya kita itu bosan. Ada masanya kita itu tidak bisa menikmati. Kira-kira penyebabnya apa sih? Ternyata penyebab seseorang itu tidak bisa menikmati ibadahnya adalah dikarenakan banyaknya dosa yang tertumpuk di dalam hati manusia. Seseorang itu tidak bisa menikmati ibadah karena dosa, karena maksiat, ya, sehingga kemudian dosa yang dia lakukan itu menutupi hati yang bersih, hati yang putih,
akhirnya menghitam lebamu, kemudian hatinya kotor, dan dampaknya adalah dia sulit untuk melakukan kebaikan. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu istiqomah, satu, kita menyandarkan, yang kedua, jangan sekali-kali dekati dosa. Jangan sekali-kali kita itu merasa aman dengan dosa. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kepekaan dalam hati kita ini harus kita latih, kita munculkan. Melakukan dosa sekecil apapun, segera istighfar, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering terjadi itu apa Bapak Ibu? Kita melakukan dosa, dosanya itu mungkin kita anggap dosa yang remeh, dosa yang kecil, dosa yang paling sesuk iso tak tinggalno gitu ya. Dosa-dosa kecil yang kita remehkan. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosa itu candu. Dosa itu membuat kita itu jadi nggak tenang. Dosa itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ada orang mencuri. Ya. Awalnya dia itu bukan mencuri sesuatu yang besar. Namanya hanya keangkringan, misalkan makan nasi kucing 2 bungkus, tempenya 4 misalkan. Dia ngomong sama bakulnya pas mau bayar, "Pak, tadi saya ambil nasi kucing 2, gorengannya 2. Ya. Gorengannya 2, padahal makannya berapa? 4. Alah gur gorengan loroe. Alah gur gorengan loroe. 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Kemudian dia datang lagi, dia ngira mudeng nih bakule. Akhirnya diulangi lagi. Ya, akhirnya diulangi lagi. Kecil, ringan kelihatannya. Tapi kalau dia lakukan dan dia tidak menumbuhkan rasa sensitivitas dalam hati, kalau itu dosa, kalau dia melakukan dosa harus bertaubat, enggak. Tapi malah justru dia merasa, dia ini aman, saya ini kudune aman. Dia ini gabrol tempe loro. Sesuk sundukan ati ayam. Jipuk sundukan telu. Pak, ke kucingnya kalih, tempene kalih, sundukannya setunggal. Sundukannya padahal jipuk telu. Ya. Bekas sunduke dibuang sing atos, sini dhuwur piring sundukannya siji tok. Ya. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Nanti ketika hal yang kecil itu sudah nggak ada kepekaan dalam hati, dia merasa aman, dia merasa nyaman, maka dia akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Ada kemungkinan dia melakukan yang lebih besar dan itu terasa ringan. Itu terasa ringan. Sudah semakin besar, akhirnya perilaku mencuri, perilaku mengambil haknya orang lain ini menjadi perilaku yang melekat pada diri dan dia merasa aman-aman saja. Mungkin dia nanti akan mengambil yang jauh lebih besar. Ya. Lunga ning pasar, enek sepeda motor, kuncine kok gandul ning kono, nggone sapa iki? Gitu kan? Kemudian dicekel-cekel ora enek wong sing ngawasi. Dikontak kok ya ora enek sing ngawasi, di starter jreng ora enek sing ngawasi, mlayu jeng. Ya. Dia ngambil satu sepeda motor. Ya, dia ngambil satu sepeda motor. Iki nek tak dol bentuk motor ngene yo. Wah, rawan ketahuan iki. Wah, akhirnya preteli, bodine copoti, mesine copot, rodone copot, knalpote copot, jual terpisah. Mesin Supra X125 kondisi nyus,
Surat apa? Gak ada. Ya, silahkan. Dijual di pasar-pasar gelap. Laku mesine payu sak yuta 500. Rodone loro ngarep buri payu 300. Kabeh di total jadi 3 yuta misalkan. Wah, aman. Akhirnya dia akan melakukan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Ya. Kemudian ada orang yang ini sering saya sampaikan di pondok nih, santri yang pacaran, santri pacaran. Santri itu nggak pernah kemudian berkomunikasi secara langsung dengan akhwat. Kita juga himbau supaya kemudian tidak bermain handphone, kemudian chattingan dengan lawan jenis gitu ya. Kenapa? Karena dosa besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Saya hello dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa mas? Lagi apa mbak? Lagi apa dik? Lagi apa? Lagi apa? Dimulai dari hal-hal semacam hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Akhirnya keterusan, nyaman chattingannya, kemudian telepon-teleponan, kemudian ketemuan. Apakah sampai di situ? Enggak, syaitan tuh pinter dan licik. Ya. Akhirnya kemudian setelah ketemuan, awalnya jaga jarak, boncengannya itu sing lanang ning pucuk sedel paling ngarep, sing wedok ning pucuk sedel paling buri. Jaga jarak ya, kita belum halal. Gitu ya. Akhirnya lama kelamaan dempel-dempelan, kemudian rapet, kemudian dan seterusnya sampai goalnya dia melakukan perbuatan apa? Zina. Dan banyak juga cinta lama bersemi kembali bagi orang-orang yang sudah berkeluarga itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dolanan Facebook kok ketemu iki bu itu kita koncoku SMA di tik loh mbak kowe saiki ning ndi? Aku saiki ning kene. Loh saiki kowe ning ndi? Oh mbak awake dhewe iki tangga ketemuan dibalut reoni ngobrol ngalor ngidul. Karena saking nyamannya ngobrol, akhirnya keduanya ini saling cerita apa? Cerita tentang keluarga. Bojoku ini. Bojoku ning omah yo ngene. Akhirnya dia saling nyaman dan terjadi apa? Perselingkuhan. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil semacam itu Bapak Ibu. Maka jangan dinormalisasi. Kemaksiatan itu jangan dinormalisasi. Jangan diremehkan. Kalau dosa itu diremehkan, satu, ya, kita akan terbiasa dengan dosa itu. Kita akan menganggap remeh dosa itu. Yang kedua, Allah cabut kelezatan kita dalam ibadah. Ibadah jadi nggak istiqomah, ibadah jadi tidak bisa dinikmati, ibadah jadi sekedar menggugurkan kewajiban. Dan kata para ulama, kesulitan atau musibah yang paling berat yang aku hadapi itu adalah ketika musibah itu menimpa kepada agamaku. Dan ini juga yang diwanti-wantikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian beliau mengajarkan sebuah doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan ya Allah musibah ini terjadi pada agamaku. Kalau musibah ini terjadi pada agamaku, kita malas belajar agama, kita malas ibadah, kita meremehkan sholat, kita sulit mengeluarkan harta untuk berinfak, kita sulit untuk berbuat baik kepada keluarga, kita sulit untuk membayar zakat, kita sulit untuk berangkat haji, berangkat umrah, padahal kita punya duitnya. Ibadah, maksiat itu candu.
banyak kita itu terjebak kepada kemaksiatan dan dampaknya adalah pada kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama apa? Kita sandarkan setiap aktivitas kita kepada siapa? Allah. Ibadah kita, sholat, puasa, zakat, zikir, baca Quran kita sandarkan kepada Allah. Yang kedua apa? Jangan melakukan maksiat. Ustaz, nggak mungkin manusia itu bisa meninggalkan maksiat. Memang fitrahnya manusia itu sering berbuat salah. Baginda Nabi menyampaikan, setiap anak keturunan Adam itu pasti dia sering melakukan dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia yang bertaubat. Taubat itu prosesnya satu, dia harus sadar, dia harus menyesali kalau itu perbuatan dosa dan dia harus meninggalkan dosa itu. Kalau tanpa dia menyadari, kalau tanpa penyesalan, taubatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita melakukan dosa, kita sadar melakukan dosa itu, dan kita tahu itu dosa, kita tinggalkan, kita sesali. Itu taubat. Itu taubat. Kemudian kita ikuti dengan amal-amal soleh. Karena amal soleh itu akan menghapuskan dosa. Ya, jauhi maksiat. Siap Bapak Ibu nggih? Bismillah. Karena di akhir zaman ini ujian kita itu lebih besar, khususnya untuk anak-anak muda. Kalau di sini ya masih muda-muda semua. Oke, Bapak-bapak nggih. Ya, anak-anak muda usia 60 tahun. Ya. Bu, 60 tahun juga banyak ujiannya. Ya, banyak ujiannya. Yang muda jauh lebih besar ujiannya. Yang tua-tua itu biasanya ujiannya apa, Pak? Radidit. Itu ujian anak muda dan orang tua. Gitu ya. Gimana Ustaz kalau ujiannya radidit? Gimana? Sabar. Sabar dan ikhtiar. Ya. Sabar dan ikhtiar. Kemudian kalau ujiannya nggak punya uang itu, ya tadi sabar, ikhtiar dan banyak doa. Dan coba cari-cari referensi lah, kira-kira amalan apa ya yang memudahkan pintu rizki. Apa? Sedekah ya. Sedekah membuka pintu rizki. Bangun di pagi hari membuka pintu rizki. Tangi tok rizki ini teko, yoga. Artinya bangun pagi itu kita berusaha sejak sedini mungkin, sepagi mungkin. Jangan tidur di waktu subuh atau pada subuh tidur itu. Nek kata orang Jawa, engko rezekimu di total pitik, gitu ya. Karena memang orang-orang besar, orang-orang keren itu, mereka itu bangunnya di waktu subuh. Di sepertiga terakhir itu mereka bangun. Ya, mereka bangun. Untuk apa? Untuk berpikir. Untuk melakukan aktivitas. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita mulai dengan beribadah, tahajud. Kita letakkan nih kepala kita ini di tempat yang paling rendah. Kita sujud kepada Allah, kita minta sama Allah. Ya. Setelah minta sama Allah di waktu subuh itu biasanya fresh pikiran kita, mikir kira-kira apa ya sing iso tak lakokno ya ben dhuwit iku akeh. Golek duit, piye carane golek duit? Yo mikir. Ya, akhirnya apa mulai muncul, kata aku kudu dodolan iki.
kudu dodolan. Dodolan apa ya kira-kira ya? Ayam. Jualan apa silakan dipikirkan. Ya. Dan banyak Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah itu memberikan rizki dan bukan kadang tapi sering sekali dari tempat dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuncinya apa ya? Kuncinya itu kita ikhtiar, sabar, banyak doa. Banyak doa. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada satu keluarga, bapak ibu. Bapaknya ibu guru buruh, ibunya ibu rumah tangga. Tapi semua anak-anaknya itu bisa sukses. Sukses di sini yo kuliah yo nek di delok sekolahane ora sekolah murah. Mlebune 20 yuta. SPP ini sak yuta 500. Padahal bapake iku nek gajian yo paling piro? Ya, 2 yuta, 3 yuta tok. Nek dihitung-hitung nganggo kalkulator iku dol kalkulatore. Minus setiap bulan. Tetapi subhanallah, masya Allah, si orang tua ini, si bapak dan ibu ini bisa menyekolahkan anak-anaknya itu luar biasa. Selesai semua. Beasiswa Ustaz? Enggak, bayar semua. Bayar semua. Ketika ditanya, jenengan kok bisa nyekolahkan anak-anak sampai selesai semua dan di sekolah yang biayanya enggak murah semua? Ya enggak tahu, pokoknya enek ya rezeki. Ya tadi apa-apa dilakoni, dodol beras, ya dodol pitik, ya dodol apa-apa didol. Tapi miliknya lah ya, bukan milik orang lain yang dijual ya. Ya. Loh, bisnis itu luar biasa Pak Bu. Jualan, bisnis, jual beli, dagang itu luar biasa, nikmat. Ya. Yang penting satu, memang kita itu harus punya relasi. Relasi itu penting, silaturahim. Saya kasih contoh. Ini gara-gara tadi bahas masalah ya apa 60 tahun duit. Contoh nih, ada dan saya pernah mengalami, saya sudah pernah nyoba bisnis baju. Bisnis baju. Bikin proposal sing wapi gitu. Cah nom-nom pintar biasanya. Proposal sing bagus. Kemudian dimasukkan ke sekolah-sekolah, ke majelis-majelis taklim, sing pengen gaya seragam neng aku gitu ya. Dia nyebar 100 proposal, sing kecendel 5 misalnya. Sing kecendel 5. Ya. Saya hitung-hitungkan bikin baju itu. 1. Kita cari model. Biar model cocok. Bahannya iki ya neng pasar. Pasar pundi? Beteng saged. Atau ke McMohan, kok nyebut merek. Monggo ke pasar Beteng. Kemudian cari merek. Oh, kain itu nek tukune akeh regane semene. Nek tukune satuan atau meteran semene. Karena bikinnya seragam itu paling enggak 20, 30 bahkan 100 piece. Ya pesennya itu enggak meteran, tapi langsung roll-rollan. Satu baju itu kebutuhannya cuma 1,5 meter. 1,5 meter ya anggap aja 1 meternya 30.000. 1,5 meter berapa? 45. Ya. Kemudian dia bawa ke penjahit. Dia enggak ke penjahit rumahan. Dia ke penjahit konveksi. Karena bikinnya banyak. Konveksi itu semakin besar jumlahnya, semakin murah. Dan biasanya ada minimal order, misalkan 2 losen atau 3 losen gitu ya. Per baju itu paling 30 sampai 35.000. Ya. Padahal kita jual ke orang yang pesan per baju 100.000. Ya. Untung di sana berapa? 30-an ribu. Ping 100. Pinten, Mbak? Lah niku nek awake dhewe nyebar 100 proposal, 100 penawaran sing nemplek ming 5.
Sebulan awake dhewe ngantongi duit 15 juta. Kok gampang men to, Tat? Ya namanya juga usaha. Kadang-kadang nek pas bejo, pas gampang yo orderan Masya Allah. Bahkan bisa satu musim itu kita bisa puluhan juta, ratusan juta. Itu baru baju, gurung dodolan. Kalau saya dulu jualan es teh waktu kuliah, itu satu hari omset saya bersih itu bisa sampai 200-300 ribu waktu kuliah. Jadi satu bulan tuh penghasilan saya bisa sekitar 6-10 juta dari jualan es teh. Makanya saya berani untuk ngelamar perempuan. Nikah waktu kuliah gitu. Alhamdulillah hasil dari jualan es teh. Baru es tehnya, belum jajanannya. Oh, Masya Allah, itulah pintu rizki. Itulah rizki. Maka Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun permasalahan kita yang kita hadapi, jangan sampai kemudian kita itu melanggar syariat. Jangan sampai kewajiban kita itu terkalahkan, terbengkalai, sholatnya keteteran dan seterusnya. Atau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya dua tadi. Apa pertama? Sandarkan semua kepada Allah. Yang kedua apa? Jauhi maksiat. Karena maksiat itu candu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Abdul Aziz Mahir yang telah memberikan dosen kepada kita. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Bapak Ibu jamaah kajian subuh yang kami hormati, acara telah selesai, maka kita tutup dengan bacaan bersama-sama.